Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, selamat datang di podcast kita kali ini, podcast Bincang GT. Kali ini kita akan membahas tentang indahnya keberagaman. Keberagaman adalah sesuatu yang sangat kaya dan sangat menarik, dan kita akan menjelajahi betapa indahnya keberagaman yang ada di dunia ini. Sebelum kita melaju membahas keberagaman kita kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu biar kita tambah kenal oleh para narasumber kita ini. Ayo, yang pertama. Halo, kenalkan, nama Ambu Muhammad Ibrahim Madi, bisa dibawa Habib, Ambu berperan sebagai narasumber. Halo, perkenalkan, nama Ayah Muhammad Taufik Jaya, bisa dipanggil Taufik. Di sini Ayah berperan sebagai narasumber. Halo, perkenalkan, nama Ani Syarifah Misyadari, bisa dipanggil Arif atau Syarifah. Ani di sini berperan sebagai narasumber. Halo, perkenalkan nama saya. Kemarin itu sebenarnya udah selesai, lanjut ya. Terima kasih Fitri Astuti. Ya, saya di sini sebagai narasumber. Nah, sekarang perkenalkan nama Aye Muhammad Fikir Roji. Di sini Aye sebagai moderator. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya mengapa Indonesia dijuluki dengan tanda semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan tersebut dan menggali makna lebih dalam mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Tahu gak sih kalian itu arti dari kebinekaan tunggal ika itu? Saya. Kalau menurut saya sih Bhinneka Tunggal Ika itu seperti keberagaman yang ada di suatu negara, namun tetap satu juga, tidak ada suatu perbedaan di dalamnya. Ya, silakan, apa ada pendapat lain? Saya boleh pikir. Kalau menurut saya ya, Bhinneka Tunggal itu kan memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maksudnya tuh di sini kita beragam, Indonesia itu beragam, tapi memiliki satu tujuan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ada lagi? Rosa? Ya. Oh iya, dan mengapa kita harus saling menghormati dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, karena dengan saling menghormati dan menghargai keberagaman, kita dapat membangun persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang beragam. Untuk mencegah konflik dalam masyarakat yang beragam, perbedaan pandangan dan kepercayaan dapat menimbulkan konflik. Namun, jika kita saling menghormati dan memahami keberagaman, maka konflik dapat dihindari. Nah, yang ketiga nih, untuk meningkatkan toleransi, saling menghormati dan memahami keberagaman juga dapat meningkatkan toleransi antar sesama. Toleransi adalah kunci untuk hidup damai dalam masyarakat yang beragam. Ya, di sini saya juga ingin menambahkan sedikit. Ketika kita sudah menjaga keragaman budaya Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, dengan saling menghormati dan juga memahami keberagaman, kita dapat menjaga keberagaman budaya tersebut agar tetap lestari. Oh iya, seberapa penting sih kita itu menghargai keberagaman budaya dan tradisi dalam masyarakat sebagai bagian dari keindahan kehidupan manusia? Nah, yang pertama, dapat memperkaya pengalaman. Keberagaman budaya dan tradisi memberikan kesempatan untuk belajar dan memahami cara hidup, keyakinan, dan praktik yang berbeda. Hal ini juga dapat memperkaya pengalaman kita dan membuka pikiran terhadap sudut pandangan yang beragam. Nah, yang kedua, menciptakan kedamaian. Menghormati keberagaman budaya dan tradisi membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran, di mana orang merasa dihargai dan diakui. Dan yang terakhir, dengan menghargai keberagaman budaya dan tradisi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih kaya, damai, dan inklusif, yang pada akhirnya akan menambah keindahan kehidupan manusia secara keseluruhan. Oh iya, dari tadi nih Aye belum bertanya-tanya nih tentang suku-suku para narasumber ini. Sekarang Aye ingin bertanya para narasumber ini satu persatu sukunya apa aja, disebutkan apa keunikan dari daerah sukunya, dan apa saja makanan khas dari sukunya tersebut. Boleh. Nah, yang pertama saya dari suku Minangkabau. Adat istiadatnya adalah Waraga Gadang. Waraga Gadang itu sendiri adalah merupakan sebuah pesta adat yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, yang lebih banyak dikenal masyarakat dengan pesta pernikahan orang Minangkabau. Walaupun Barale bukan hanya pesta pernikahan saja, tetapi ada pula Bataga Panghulu, Bataga Gala, Akikah, Kata Quran, dan lain sebagainya. Makanan khasnya sendiri yaitu adalah sate padang dan rendang. Nah, sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya saya berasal dari suku Betawi.
makanan khas daripada suku Betawi itu ada kerak telur, tentunya paling populer di kalangan Betawi. Tarinya juga ada tari topeng. Nah, acara adat istiadat yang bisa dilakukan, kalian tahu kan pasti pada saat acara pernikahan kalau orang Betawi itu ngadain palang pintu ya. Oh iya Pak. Di dalam palang pintu itu kan terdapat di dalam itu kayak sebelum pengantin masuk ke manten yang lain seperti ada pantun, ya kan, adu silat, main pukul, jinaka, ya lelucon-lelucon gitulah ya. Nah, ada juga yang melantunkan syair Al-Quran dan juga rumah asli adat Betawi itu rumah panggung itu ya. Ya itu. Rumah kebaya juga ada. Oke. Selanjutnya siapa? Iya. Nah, kalau Ane nih udah ketahuan dong dari cara ngomongnya dari mana. Kalau Ane berasal dari Betawi. Nah, Ane mau ngasih tahu nih keberagaman yang ada di Betawi. Yang pertama tuh ada pertunjukan lenong. Nah, kalau orang-orang nggak tahu nih lenong itu apa ya, aku jelasin. Lenong itu semacam tempatnya teater atau sandiwara orang-orang untuk mengekspresikan dirinya. Atau di situ ada komedian juga. Nah, untuk makanannya Betawi itu terkenal dengan kerak telur ya. Kalau keunikannya di Jakarta nih apalagi ya, di mana-mana tuh ondel-ondel banyak. Benar. Ini. Sudah segitu aja yang bisa saya jelaskan. Oh iya, senjatanya kalau nggak salah bolok ya kalau dari suku Betawi ya, Syarifah. Iya betul. Oke. Nah, kalau saya ini dari Jawa, yaitu Yogyakarta. Kalian tahu dong pasti. Nah, salah satu kebudayaan masyarakat Yogyakarta itu adalah wayang kulit. Nah, di situ merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat Yogyakarta yang masih dilestarikan. Nah, salah satu makanan khasnya adalah gudeg. Sudah. Oh ya begitu. Terima kasih kepada narasumber yang sudah mau menjawab pertanyaan tadi. Oke, sebelum mengakhiri podcast kali ini, saya akan membuat kesimpulan dari hasil podcast kita. Bahwa saya ingin jelasin dulu nih bahwa di Indonesia itu terdapat 38 provinsi, 17.508 pulau, 360 suku bangsa, dan juga 1.239 budaya. Nah, dari sekian banyaknya keragaman di Indonesia, pastinya setiap daerah ataupun wilayah memiliki keunikan ataupun adat istiadatnya masing-masing. Nah, maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh saling merendahkan antara adat satu dengan adat yang lain. Kita harus saling menghormati, menghargai, dan juga menganggap bahwa adat istiadat lain itu sama dengan adat istiadat kita. Iya. Karena setiap budaya mereka memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan. Oke, Iya, betul. itu aja. Iya. Dan kami akhiri, terima kasih. Inilah podcast Bincang Genjing. Bincang Genre. Sekian Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Lu jadi gue kesimpulannya nggak mau. Apa cita? Apa cita? Siapa? Ngomong apa aja nih? Iya. Ya udah gitu doang.